Krui tidak hanya tentang keindahan pesisir pantainya. Di balik lebatnya pepohonan, daerah barat Lampung ini menyimpan banyak potensi. Masyarakat setempat menggantungkan hidupnya sebagai para pencari getah damar. Berpetualang di Krui nggak lengkap rasanya kalau belum mengeksplor hasil hutannya. Dan sekarang saya udah bersama warga mau masuk ke hutan rawas. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Para pencari damar terbiasa menyusuri hutan untuk mengambil hasil alam. Tak jarang, pepohonan rapat tanpa jalur sekalipun mereka libas. Wah, ini jalannya licin banget, Pak. Semalam habis hujan ya soalnya nih kayaknya. Dan ditambah kontur tanahnya itu miring, jadi harus ekstra hati-hati dan minim pegangan. Bukan hanya damar saja, berbagai tanaman hutan juga mereka manfaatkan. Salah satunya adalah rotan. Kami menemukan rotannya. Ini jenisnya huinanga. Nah, ini buah-buahnya nih. Wah, ini mana nih Pak yang bagian yang bisa dimakan? agak kuningnya udah gimana gitu. Udah agak kuning ya? Oh, yang di atas itu masih hijau. Masih hijau, masih Wah. rasanya sepat betul itu. Masih sepat betul ya? Nah, ini udah bisa dicoba nih Pak. Iya, bisa lah, ada kayak. Wah, agak keras ya Pak ya kulitnya. Gimana sih rasanya? Jadi dagingnya di bijinya tadi itu di bijinya tadi. Ada daging. Sepet ternyata. Ini memang rasanya sepet gitu ya Pak aslinya? Buah rotan memiliki nilai ekonomi sebagai bahan obat maupun kosmetik. Masyarakat biasa memanen buah ini untuk kemudian dijual kepada para pengepul. Oh, masih hijau. Jadi yang kita ambil memang warnanya tuh udah kekuningan seperti ini. Ayo. Ya Pak. Wih. Licin. Iya. Oh, untung banyak batang pohon jadi bisa langsung pegangan. Oh, Nah, Pak itu tuh, ada tuh. Untuk mendapatkan buahnya, kami perlu usaha lebih. Karena tanaman berduri ini dapat tumbuh hingga 20 meter lebih. Iya nih, aduh. Wah, udah ketusuk aja saya. Nggak apa-apa. Nah, sebelum ke hutan damar, sekarang kita mau ambil umbut rotannya dulu untuk perbekalan kita. Nah, diambil ujung-ujungnya ini ya, Pak ya? Dari mana, Pak? Sini. Oh, loh. Batang rotan muda atau umbut biasa dimanfaatkan untuk diolah. Umbut atau yang biasa disebut huinanga dapat kita jumpai pada bagian pangkal batang rotan. Nah, jadi umbutnya itu terletak di bagian paling dalam. Seperti ini dia wujudnya. Nih. Seperti singkong ya, Pak ya, teksturnya ya. Dan juga dia masih sangat lunak. Bagi masyarakat Lampung, umbut rotan lazim dikonsumsi sejak zaman dahulu. Bahkan tak jarang warga memakan umbut tanpa diolah. Nah, sekarang saya mau coba gimana sih rasanya kalau dimakan langsung. Di kunyahan pertama itu ada rasa manisnya sedikit dan sisanya itu sepet. Hampir sama kayak buahnya, cuman buahnya itu kan ada rasa asam-asamnya. Kalau ini seperti singkong dimakan mentah sih kalau menurut saya. Enak. Umbut rotan yang kami kumpulkan cukup untuk persediaan bekal menuju hutan damar. Akhirnya kami sampai juga di hutan damar, tapi sebelum itu kita mau isi tenaga dulu. Nah, sekarang mau langsung kita olah aja ya umbut yang tadi, Mas. Masyarakat Lampung biasa memanfaatkan umbut rotan sebagai lalapan dan sayur. Tapi kali ini kami memilih untuk mengolahnya menjadi gulai umbu. Gak semua bagian umbut itu bisa dimakan. Jadi yang diolah itu hanya bagian yang masih lembut aja. Kalau udah bagian yang keras itu nanti alot, jadi nggak enak kalau dimakan. Umbut dipotong tipis untuk mengurangi rasa pahit. Gurih dari santan serta campuran kunyit dan cabai melengkapi cita rasa khas masakan kami.
Tak menunggu lama, gulai umbu pun matang dan siap disantap. Rasa gulainya itu hampir mirip seperti lodeh ya, gurih-gurihnya, terus juga umbutnya ini mirip banget karakternya sama rebung atau nangka muda juga mirip ya. Akhirnya gurih, ditambah ada potongan cabainya pun juga jadi pedes gitu. Nikmat. Nambah selera, nambah energi juga karena habis ini kita mau panen damar. Krui terkenal sebagai daerah penghasil damar mata kucing. Hamparan hutan damar seluas 17.000 hektar menghiasi kontur perbukitan Puncak Rawas. Memasuki kawasan ini, saya pun disambut aksi para penyadap getah damar yang menunjukkan keahliannya. Warga lokal menyebutnya dengan repong damar. Udah pada di atas nih, Pak. Wah, mundur bro. Ini dia kekayaan alam yang jadi kebanggaan Krui, yaitu damar mata kucing. Nah, sekarang kami mau langsung aja naik ke atas ya, Pak ya? Iya, dari apa dulu kita nih? Kita mah deh. Mana pohon yang mana nih? Oh, Saya yang ini deh. Oh ya. Kita dulu ya. Ya, Pak. Pohon damar disebut sebagai warisan nenek moyang. Karena getah dari pohon ini baru dapat dipanen ketika sudah berusia puluhan tahun. Wah, Pak, ini pohonnya besar banget. Ini usianya berapa tahun, Pak? Ya sekitar 200 tahunan lah. 200 tahun. Coba saya ukur. Wah, tangan saya aja udah nggak nyampe nih, udah nggak bisa ngeraih. Pohon damar tumbuh menjulang dengan tinggi lebih dari 50 meter bak pencakar langit. Memanjatnya tentu bukan hal yang mudah. Alat pengamannya cuma pakai ambon ini nih, seperti sabuk. Nah, sebelumnya saya lepas sepatu dulu ya, Pak. Lubang berbentuk segitiga ini berfungsi sebagai titik sadapan sekaligus tempat berpijak saat memanjat pohonnya. Jadi cara saya nanti naik ke atas itu naik di atas pijakannya ini yang sudah sebelumnya disadap untuk mengambil damar. Nah, jadi dilihat nih banyak sisaan-sisaan damar. Nanti saya pijak perlahan-lahan sampai ke atas sana. Jadi di setiap sadapan ini masih ada damar-damar yang tersisa ya, Pak ya. Getah damar dipanen setiap 1 bulan sekali ketika sudah bertekstur keras. Jadi cara penggunaan ambonnya itu tergantung ukuran si orang yang mau naik ke atas damar. Nah, kayak saya ini cara ngukurnya gini nih. Sepanjang lengan saya. Nah, kayak gini nih pas. Kalau yang tadi pas dipakai bapaknya itu kebesaran nih saya. Sekarang mau saya coba lagi. Perlahan saya mulai memanjat pohon raksasa ini. Aduh, Pak. Kayak mana ini? Memanen getah damar dilakukan dengan cara menyisir setiap lubang sadapan hingga bagian paling atas. Wah, ternyata saya baru sampai sini aja udah pencapaian yang luar biasa deg-degannya. Nah, ini kenapa alat pengamannya pakai ambon dan bahan dasarnya itu rotan. Karena rotan itu tuh biar nggak licin. Karena dia terkena gesekan kayu itu tuh ngegripnya kencang. Dan juga kuat sekali. Yuk, bisa yuk. Meskipun zaman terus berkembang, ambon tetap tidak tergantikan. Memanfaatkan kekuatan rotan sebagai tumpuan bobot badan. Ya, udah nyampe atas, ketinggalan nih. Ini namanya apa, Pak? Tembilung. Tembilung dari pelepah pinang. Jadi damar yang udah diambil langsung ditaruh di sini. Setelah terkumpul, getah damar ditampung dalam tembilung. Alat tradisional ini memanfaatkan pelepah pinang sebagai bahan utamanya.
Nah, damar yang barusan saya dapatkan ini betul-betul sudah siap panen. Berusia 1 bulan karena sudah keras dan juga transparan tuh, seperti kristal ya. Dan kenapa damar ini dinamakan damar mata kucing? Karena ketika terkena sinar matahari tuh langsung berkilau. Seperti layaknya mata kucing. Karena sifatnya yang memantulkan cahaya, damar mata kucing dimanfaatkan sebagai bahan pengkilap atau pernis. Lebih berat. Sumpah ini lebih susah. Memanjat satu pohon damar saja sudah sangat menguras tenaga saya. Tetapi para penyadap ini dapat memanen hingga ratusan pohon dalam sehari. Nah, ini damar yang di bagian bawah itu masih lembek, padahal dia seusia dengan damar-damar yang di atas sana. Tapi kenapa dia lembek? Karena kurangnya terpapar sinar matahari. Tuh, jadi sangat wah, seperti lem kan? Nah, ini tetap bisa diambil, walaupun harganya murah ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa, kita ambil aja. Sesaat setelah damar dipanen, kami melakukan penyortiran. Setelah selesai manjat, sekarang waktunya kami memilah-milah mana yang kualitasnya bagus dan yang kurang bagus. Nah, yang kualitasnya bagus dan super ya seperti ini nih. Besar, transparan, dan agak kekuningan. Ini kalau dijual harga bisa mahal. Nah, jadi mau dikumpulin yang kualitasnya bagus buat dijual ke pengepul ya Pak ya? Iya. Nah, nanti sisanya saya minta ya Pak buat dibikin obor. Getah yang baru saja dipanen ini disebut damar asalan, yaitu damar yang masih bercampur dengan kayu dan ranting. Nah, ini nih yang uniknya. Jadi, damar tadi itu langsung kita lelehkan ya Mas ya? Iya. Jadi kayak gulali tuh. Getah damar mudah mencair apabila dipanaskan. Namun ketika berada di suhu ruang, getah akan mengeras. Untuk membuat obor, kami melapiskan getah damar pada batang kayu. Jadi ketika camping dan gak ada penerangan, damar ini bisa jadi salah satu alternatifnya. Karena damar itu artinya lampu. Nah, dan tapi harus hati-hati nih ketika kayunya ini udah dilapisin damar, megangnya harus agak miring seperti ini karena dia rawan banget netes ke tangan kita. Damar membawa banyak manfaat bagi masyarakat Krui. Keberadaan Repong Damar berperan sebagai penggerak roda perekonomian sekaligus sarana penghijauan. Damar ini adalah kekayaan alam dan warisan yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi oleh masyarakat Krui. Dan setelah ini saya mau balik ke camper van untuk melanjutkan petualangan saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.